Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Untuk edisi cerita misteri kali ini, kami sudah kedatangan narasumber dari sebuah kota yang ada di Medan ya. Nah, narasumber berikut ini, beliau adalah seorang penyanyi, seorang biduan yang pernah mengalami kisah mistis. Dan kira-kira apa kisah mistis yang dialami oleh seorang biduan ini dari narasumber? Silahkan simak cerita selengkapnya. Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Pengalaman Mistis Seorang Biduan. Cerita ini berawal di sekitar tahun 90-an ya. Pada saat aku masih menjadi seorang singing show. Aku punya agent, punya manajer yang setiap saat pasti akan mengirim aku untuk show di berbagai daerah ya. Seperti daerah Kalimantan, Sumatera, sampai ke Bali, bahkan ke Kalimantan gitu. Dan kebetulan waktu itu posisi aku dikirim sama agent atau manajerku ke daerah Cilegon, Jawa Barat. Situ kan banyak kafe, banyak hotel, banyak resto. Dan aku ada di salah satu kafe resto yang kebetulan malam itu aku show sekitar jam 12 malam. Biasanya kalau penyanyi singing show itu kan tampilnya di puncak acara ya, sekitar jam 12-an, dan sorenya itu maksudnya bukan sore ya, di bawah jam 12 itu penyanyi-penyanyi home singer itu banyak ya, ada beberapa lah, ada sekitar 3 atau 4 mereka akan muncul duluan. Dan waktu itu aku datang, aku pikir aku dapat tempatnya di hotel atau apa, tapi ternyata aku hanya dikasih mesnya lumayan bagus sih, dia kayak ruko gitu di belakang, dan posisi cafe resto yang bagus itu ada di pinggir jalan. Jadi aku masuk aja ke dalam mes yang sudah disediain itu, dikasih kamar pakai AC yang lumayan lah, pokoknya lumayan bagus ya, karena namanya aku penyanyi show otomatis fasilitasnya pasti lebih bagus gitu. Terus di situ juga ada satu orang satpam yang udah lumayan bapak-bapak tua, cuma dia cukup baik ya. Dan aku tidak pernah punya prasangka buruk atau apa-apa gitu. Cuma ya namanya aku datangnya udah agak malam, jadi kata Pak Satpam itu, silakan istirahat aja Mbak di atas, nanti kalau pas mau show turun aja ke bawah, saya ada di bawah. Itu penyanyi yang duluan tuh yang home singer di situ, mereka udah turun jam 9 itu, mereka sudah ke bawah dan mau ke tempat acaranya itu gitu. Jadi ya aku santai-santai aja, aku tiduran gitu ya, sambil masih nunggu lah, sambil mau bentar lagi mandi, dandan dan lain-lain, persiapan ya, masukin persiapan yang mau dibawa ke itu ya, ke acara di dalam tas kecil gitu. Kalau baju kan udah standby kan, tinggal jalan sedikit ke depan kita udah show. Tapi sebelum acara itu aku baring-baring gitu, agak sedikit mau tidur gitu, tidur ayam lah ya, karena aku pikir masih ada waktu 2-3 jam lumayan gitu kan. Terus nggak tahu kenapa saat lagi tidur itu aku ngedenger kayak orang ketawa gitu, kayak ada anak kecil gitu, kayak orang bercanda gitu, kayak ada anak-anak ketawa berdua gitu, bermain, dan dia ketawa orang ketawa gitu, kayak cekakak-cekikik gitu. Cuma aku tidak berpikiran kalau itu sebenarnya sesuatu yang dari dimensi lain gitu. Karena kan waktu itu aku tidak paham, karena aku baru datang ya. Dengan santainya aku dandan gitu kan, aku persiapan pakai baju dan lain-lain sambil nunggu, siapa tahu nanti Pak Satpamnya itu naik ke atas gitu kan. Karena kan jarak mesnya itu kan dikasih di atas gitu ya, turun ke bawahnya kan lumayan lah, lantai 3. Maka aku asik aja dandan, persiapan gitu sambil nunggu satpam yang akan jemput aku untuk ke bawah. Terus selang udah beberapa saat aku udah siap, aku ngedenger langkah gitu. Langkahnya itu seperti bapak satpam itu kan, pakai sepatu yang kayak ABRI dengan pakaian yang lengkap gitu kan, tapi bukan ABRI ya, satpam ya, security. Dia jalan gitu dengan suara kunci yang gemerincing. Ya aku pikir itu kan bapak satpam itu kan pasti pegang kunci banyak ya, entah kunci gudang, entah kunci apa gitu. Dia jalan prok gitu kan. Aku pikir aku mau bareng aja deh sama Pak Satpam. Aku buru-buru tuh lari ke bawah.
Pas giliran aku kejar itu tidak terkejar karena nggak ada orang. Jadi aku berpikirnya gini, kok nggak kekejar ya, perasaan tadi baru langkahnya baru sampai sini gitu. Karena aku nggak punya pikiran jelek, dari aku punya ketawa cekikikan itu aku udah nggak pernah punya pikiran jelek dan tidak sadar gitu loh bahwa tempat itu tuh sebenarnya agak-agak horor ternyata. Udahlah, aku nggak mikir lagi, aku turun ke bawah. Ternyata Pak Satpamnya nggak ada. Ya udah, aku fokus aja dengan show aku ya, aku ngejalanin gitu sampai selesai acara. Terus aku tidur, kan udah ketemu tuh sama teman-teman kumpul-kumpul. Nah, cerita-cerita lah sedikit. Pas udah gitu, aku sempat nanya dengan teman-teman yang di situ kan, aku tanya, ngomong-ngomong di lantai atas itu ada penghuninya nggak sih, aku bilang itu. Emang kenapa, katanya. Enggak, tadi tuh aku nggak denger kayak ada orang main, aku bilang. Orang main, anak kecil, ketawa-ketawa, bercanda, tapi cekikikan, aku bilang. Ah masa, kata mereka itu. Bener, aku bilang. Aku loh denger, aku bilang gitu. Terus kata mereka gini, tapi selama di sini kita nggak pernah denger apa-apa, Mbak. Tapi jujur waktu pas ketawa-ketawa itu, aku ngerasain bulu kuduk aku berdiri semua. Cuma aku nggak hirauin, aku pikir kan orang ya. Aku bilang, udahlah nggak usah cerita yang aneh-aneh, kata mereka. Mungkin mereka agak takut kali ya pas aku udah dengar cerita itu. Karena jujur katanya selama di situ mereka nggak pernah ngedengar gitu. Cuma aku mikir kok cuma aku aja yang bisa denger, yang bisa tahu ya. Ya nggak paham juga ya, mungkin di waktu masih muda itu bakat-bakat yang agak-agak gimana aku tuh udah ada, cuma aku nggak paham gitu. Cuma udahlah aku tidur aja gitu. Jadilah show itu selama 2-3 hari ya di sana ya, di daerah Cilegon itu selesai tuh berjalan dengan lancar. Dan anehnya ya percaya tidak percaya, setelah aku ketemu dengan makhluk-makhluk yang astral itu, pas aku lagi acara show itu aku dapat banyak banget uang tip ya, kalau kata orang sih uang saweran lah ya. Itu banyak banget, aku dapat berapa juta malam itu, kayaknya bener-bener nggak disangka gitu orang ngasih uang tuh berberan ke aku pun heran gitu. Padahal dalam hati aku tadi ada rasa-rasa agak-agak aneh, tapi kok giliran show gini karena dikasih uang banyak dari pengunjung, mungkin mereka suka dengan aku, dengan lagu-lagu aku gitu ya, akhirnya aku mendapatkan rezeki yang banyak. Jadi selesailah acara 3 hari itu, sampai akhirnya besok aku mau pulang, aku nemuin Pak Satpam itu. Dan besoknya aku ngomong, Pak, mohon maaf aku mau tanya, aku bilang. Waktu aku show pertama kan ketemu Bapak di bawah, di atas, terus kan Bapak ke bawah, Pak, apa ada Bapak balik lagi nggak Pak ke atas? Enggak Mbak, saya enggak ada balik-balik lagi. Saya kalau udah ngecek sekali ya udah, paling nanti kalau mau udah pada pulang katanya, baru mau pada tidur baru saya cekin ada apa enggak, mereka semuanya aman, baru saya ini. Tapi saya dengar langkah suara Bapak loh Pak, pakai sepatu prok dengan kunci yang banyak. Ya memang saya bawa kunci Mbak, tapi nggak sebanyak itu katanya. Jadi yang nemuin saya tadi malam siapa Pak? Kemarin malam aku bilang itu. Soalnya saya kejar Pak, tiba-tiba hilang. Terus saya juga ngedenger suara cekakak cekikik Pak, seperti ya gitu deh Pak, apa orang anak main atau gimana. Akhirnya Bapak itu ngomong, iya Mbak memang sebenarnya bangunan ini katanya gitu agak-agak horor katanya. Cuma ya nggak semuanya sih bisa ketemu atau bisa ngedenger katanya. Oh begitu Pak, berarti kemarin yang aku temuin itu memang itu ya Pak ya, dari dunia lain ya Pak. Ya begitulah Mbak katanya. Dan yang Mbak bilang hantu yang katanya suka jalan itu memang sering Mbak katanya lewat. Saya juga pernah sih katanya nemuin, cuma nggak sampai ketemu muka, sepintas aja. Saya pikir teman saya Mbak katanya datang, ternyata bukan katanya. Ya itu udah nggak umum sih Mbak kalau bagi saya, cuma saya nggak pernah ngomong sama anak-anak yang suka pada datang dan kerja di sini, takutnya mereka takut. Jadi ya udahlah ya Mbak, cukup Mbak tahu aja. Ya udah, sejak saat itu ya aku tahu berarti tempat yang aku datangin itu ya tempat kerjanya ya
bagus ya, untuk show-nya bagus, cuma ya untuk tempat penginapannya itu memang agak-agak horor gitu. Dengar-dengar kabar sih dulunya daerah situ sebelum dibangun ya seperti kayak ada kuburan lah atau apa, tanah lapang yang tak bekas apa lah gitu ya. Ya itulah pengalaman sedikit horor yang pernah aku alamin ya. Tapi jujur sewaktu ngedenger suara ketawa itu, cekak-cekik, mungkin kalau aku paham itu Mbak Kunti ya, mungkin aku udah kaku kali di situ ya, karena kan aku sendirian ya di lantai atas gitu. Dan suara bapak yang jalan, kalau aku tahu itu hantu mungkin aku tidak akan mengejarnya gitu. Ya itulah sedikit cerita horor yang aku alamin. Ya intinya kalau kita dimanapun tempat berada, kita harus yakin bahwa yang dunia gaib itu pasti ada. Yang penting kita tidak mengganggu, kita tidak gimana lah. Sedangkan kita tidak mengganggu aja, dia ingin menunjukkan keberadaannya dengan cara yang aneh-aneh gitu. Ya tetap berdoa sama Tuhan, semoga dikasih keselamatan dunia akhirat. Itu aja cerita dari aku, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.